Cek cek cek. Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Jika kalian kira dukun cabul oknumnya adalah dukun laki-laki yang mengkikuk korbannya dari kaum perempuan, maka kalian sudah salah besar. Sebab di film yang berjudul Tantrika ini, justru dukun cabul perempuanlah yang mengencrot korbannya dari kaum laki-laki. Tujuan dari dukun betina melakukan hal ini adalah untuk menyempurnakan ilmu gelapnya agar bisa mendapatkan keabadian level dewa. Gimanakah keseruan dari film yang berjudul Tantrika ini? So, stay with me. Opening scene diperlihatkan 100 tahun yang lalu. Nampaklah sebutir pria yang sedang terengah-engah berlari-lari setelah melintasi 7 samudra dengan seekor skocinya. Si pria yang begitu risau ini mengeluarkan sebutir bola kristal dari karungnya. Setelah dia mengubur bola kristal ini, kemudian dia melakukan isdat diri. Entah hal jahanam apa yang membuat pria ini begitu ketakutan sehingga membuat ia memutuskan untuk meninggalkan planet bumi. Australia di masa sekarang. Diperlihatkanlah sebatang pria bangsawan blasteran India Perancis yang sedang melakukan latihan pencaksilat di pantai negeri kanguru ini. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba nongollah perempuan bugil bertubuh montok yang sedang berjalan berudut-udut di hadapan udelnya. Si pria yang bernama Dev ini sontak terdiam sambil mencicil menahan getaran manja di selangkangannya saat melototin perempuan semok yang sedang bugil ini. Perempuan bertubuh dua semangka yang terlahir dari bola kristal ini sontak melakukan ritual aneh dan merubah wujud bola kristal ini menjadi seekor kalung dengan jurus nanoteknologinya. Kemudian dia langsung cabut ke arah kiblat, meninggalkan si Dev yang selangkangannya lagi panas dingin ini. Selama berhari-hari, si Dev tidak pernah lepas dari rasa penasarannya memikirkan dua semangka tadi. Untuk para cewek, saya harapkan kalian menutup hidung kalian sebab saya akan menampilkan adegan si Dev yang sedang mandi pagi. Saat si Dev kembali menyusuri pantai, tiba-tiba dia langsung mencicil saat tanpa sengaja bertemu dengan perempuan yang membuatnya penasaran ini. Sambil berudut-udut, perempuan ini menebarkan pesona aurat betinanya di hadapannya si Dev. Mereka pun saling berkenalan dan menceritakan profil masing-masing. Perempuan yang bernama Kalpana ini mengatakan kalau dia adalah warga perantauan dari India yang baru menetap di wilayah ini. Si Dev pun menyarankan agar besok Kalpana mau bersilaturahmi ke rumahnya dan diperkenalkan dengan teman-temannya. Esok pun tiba. Saat si Dev dan teman-temannya lagi membahas proyek masa depan, tiba-tiba bel pintu pun berbunyi. Seperti yang sudah dijanjikan kemarin, Kalpana pun akhirnya bersilaturahmi ke rumahnya si Dev. Kemudian Kalpana diperkenalkan dengan Sam dan Rina. Akhirnya Kalpana baru tahu kalau si Dev ini adalah bangsawan keturunan Raja India. Saat si Sam memanggilnya dengan sebutan pangeran, si Sam pun mengundang Kalpana untuk mengunjungi dirinya di pondok kencrotnya karena nanti malam akan diadakan ritual pesta seks tantra bersama komunitasnya si Sam. Mendengar hal itu, sontak mata iblis Kalpana langsung berubah menjadi full hitam. Seketika itu juga dia langsung menandai Rina sebagai tumbal untuk ritual ilmu keabadiannya dan Rina pun langsung ngejar-ngejar kayak orang kesetrum hingga terpingsan. Sam yang melihat pacarnya pingsan langsung berusaha membangunkannya. Sebelum Kalpana cabut dari rumahnya Dev, terlebih dahulu dia juga menandai Sam sebagai tumbal untuk ritual nanti malam hingga tangan si Sam kesakitan. Saat hendak keluar dari pintu, tiba-tiba muncullah si Tina yang langsung berpapasan dengan Kalpana. Si Tina yang emang dasarnya adalah anak indigo, sontak bulu kudunya langsung jegrak-jegrak karena peristiwa itu. Tepat sehabis asar, tiba-tiba Sam dan Rina yang sudah kebelet ngencrot ini langsung pergi ke mansinya si Sam. Sehabis azan maghrib, mereka pun langsung melakukan ritual bikin anak. Setelah adegan itu selesai, mereka pun langsung bergegas pergi ke pondoknya sambil jalan kaki untuk menghadiri pesta kencrot bersama para komunitasnya. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba muncullah Kalpana dengan tatapan iblisnya dan langsung memingsankan Rina dengan jurus geolan kepalanya. Si Sam yang tercengang pun langsung terkena genjutsu oleh Kalpana sehingga dia bagaikan robot yang dicocok hidungnya. Sementara itu di tempat lain, diperlihatkanlah si Tina yang sedang risau akan penglihatannya saat tadi siang berpapasan dengan Kalpana. Si Tina mengatakan pada Dev kalau Kalpana diselimuti energi hitam yang sangat mengerikan. Tentu saja si Dev kurang mempercayai kata-kata si Tina. Si Kalpana pun melakukan ritual dulu sebelum melakukan perang lendir dengan Sam. Dalam keadaan mode hipnotis, Sam pun mengikuti adegan ritual itu. Dan adegan yang kalian tunggu-tunggu pun akhirnya terjadi juga.
Bukannya puas dengan satu kali kencrot, kini Kalpana kembali perang selakangan bersama para tantra komunitasnya si Sam. Usai perang lendir, kembali Kalpana melakukan ritual lagi. Dalam keadaan mode hipnotis, seluruh orang-orang di komunitas ini menjadi tumbal keabadiannya Kalpana. Dan satu persatu, mereka pun melakukan isdat diri. Sedangkan si Sam yang menjadi pion utama ritual ini disembelih Kalpana bagaikan kambing kurban Idul Adha. Keesokan paginya, Dev dan Tina hanya bisa nangis bombay saat detektif Conan menundukkan bangkai Sam dan Rina di hadapannya. Kesedihan pun masih berlarut-larut saat dalam keadaan duka, tiba-tiba Kalpana malah bersilaturahmi kembali ke rumahnya Dev untuk berbelasungkawa. Akan tetapi, tiba-tiba si Tina mendadak pingsan karena terjadi distrik energi hitamnya Kalpana yang berbenturan dengan energi si Tina. Dalam keadaan pingsan, Tina pun melihat seluruh visualisasi masa lalu dari Kalpana. Diperlihatkan masa lalu dari Kalpana yang melakukan meditasi pemurnian jiwa. Kalpana ini adalah seekor betina yang mendapatkan kutukan gelap tantra semenjak ia masih bayi. Saat ia sudah dewasa, kodam jahat yang ia bawa sejak lahir meminta tumbal dengan cara Kalpana harus melakukan ike-ike kimochi Kama Sutra agar supaya energi kundalini dari si korban bisa ia serap. Hal itu ia lakukan semata-mata untuk tujuan memperoleh kekuatan level tertinggi dan bisa hidup abadi. Di bawah bimbingan pendeta putih, Kalpana pun akhirnya bisa mengendalikan kekuatan jahatnya. Akan tetapi saat pertemuannya dengan si dukun gundul, jiwa iblis itu kembali bangkit dari dalam tubuhnya. Si dukun pun memberikan bola kristal keabadian padanya sehingga ia harus mencari tumbal lagi. Diperlihatkanlah Kalpana yang keluar dari pertapaannya dan bertemu dengan Saripah. Saripah ini adalah teman seperguruannya Kalpana. Akan tetapi Saripah malah diajak les biola di tengah sungai. Hari ini Pak Guru mendapatkan laporan dari penduduk desa bahwa banyak ditemukan tubuh tanpa kepala yang bergelimpangan. Awalnya Pak Guru mencurigai hal ini adalah ulah Kalpana. Akan tetapi kecurigaannya coba ia tepis sebab Kalpana selalu meditasi dalam pertaubatan. Pak Guru pun mendapatkan tamu kehormatan seekor pangeran yang datang dari ibu kota untuk belajar teknik bermain pedang. Namun di balik barongan bambu kuning ini, secara diam-diam Kalpana mengamati dan sisi manusianya mengagumi sang pangeran. Sejak saat itu, Kalpana pun mulai jatuh cinta dengan si pangeran. Hingga pada saat pangeran berlatih teknik pedang, Kalpana pun melakukan PDKT kepadanya. Tapi secara diam-diam, Pak Guru pun memergoki mereka berdua. Hari demi hari mereka lalui dengan mencerat ike-ike kimochi, kiku-kiku, begitu seterusnya. Tanpa pangeran sadari, energi kundalininya sebenarnya sudah dihisap Kalpana setiap kali mereka silaturahmi selakangan. Hingga pada suatu hari, Kalpana dapat panggilan dari si dukun gundul. Kalpana pun merasa dilema atas instruksi dari si dukun. Sebab 3 hari lagi saat bulan darah muncul, ia harus menumbalkan sang pangeran. Jika sampai gagal, maka Kalpana tidak akan memperoleh kekuatan iblis keabadian level puncak tertinggi tantrika. Kalpana pun sempat ragu, maju mundur. Hingga pada puncak bulan darah merah, ia pun memantapkan niatnya untuk menumbalkan si pangeran. Tapi sebelum itu terjadi, ritual ike-ike Kama Sutra harus ia jalani dulu. Keesokan paginya, Kalpana hanya bisa nangis mewek-mewek melihat pujaan hatinya lehernya tergorok sampai mati karena ulahnya sendiri yang berada di bawah pengaruh iblis. Pak Guru pun hanya bisa wiritan saja melihat bangkai si pangeran di hadapan udelnya. Oh ya guys, kata orang-orang channel saya ini nggak bisa di like and subscribe. Kalau nggak percaya sih, coba aja kalian cotos logo like and subscribe channel ini. Tapi kata Lek Paimo, dia berhasil nge-like and subscribe channel ini. Dan ajaibnya, keesokan harinya Lek Paimo tiba-tiba nemu uang segepok di halaman rumahnya. Sampai sekarang Lek Paimo selalu diteror rezeki yang tiada henti mengatui hari-harinya. Coba aja kalian cotos logo like and subscribe channel ini, siapa tahu berhasil dan mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari kayak nasib Lek Paimo. Kancut. Keesokan harinya, Pak Guru yang sudah kebakaran jenggot ini marah-marah dan menjanjuk-janjukkan si Kalpana. Terjadi perdebatan panjang antara mereka berdua karena si Guru tahu kalau Kalpana berulah lagi. Karena sudah tidak ada pilihan lagi dan jangan sampai ada korban berjatuhan lagi, maka dengan sangat terpaksa Pak Guru pun akhirnya menusuk udel Kalpana dengan lembut dan sopan. Tapi sebelum dirinya mati, Kalpana memindahkan jiwanya ke dalam kristal keabadian ini. Pak Guru yang memahami fungsi dari bola kristal ini lantas membuangnya ke laut dengan harapan agar Kalpana tidak bangkit lagi. Hingga akhirnya bola kristal ini ditemukan seekor pelaut di awal film tadi. Kemudian Pak Guru pun mewariskan pedang penghancur iblis kepada Saripah. Kini tanggung jawab besar sudah ada di dengkulnya Saripah. Tina pun terbangun dari pingsannya, tapi dia malah semakin ketakutan melihat Kalpana karena visualisasinya akan masa lalunya tadi. Dan rasa takutnya ini ia lampiaskan pada sebutir rokok gudang garam filter produksi Kediri. Hingga pada saat Kalpana mau pamit dari rumahnya si Dev, tatapan mata iblis itu kembali muncul untuk meminta tumbal lagi.
Hingga pada akhirnya Kalpana pun menandai si Dev sebagai korban selanjutnya dan menyedot energi Kundalini dengan cara merasuki mimpinya si Dev untuk melakukan Ike-Ike Kimochi. Singkat cerita, si Dev pun mendapatkan panggilan dari Pak Detektif Conan. Pak Detektif meminta keterangan dari si Dev atas kematian Sam dan Rina, karena ia pun kebingungan terkait penemuan sidik jari yang tidak ada dalam buku catatan sipil di seluruh dunia. Dia pun meminta keterangan pada si Dev tentang siapa sebenarnya Kalpana itu. Sementara itu di sisi lain, si Tina yang kebingungan malah mendapatkan gambaran kejadian melalui mimpinya saat ia ditatangi arwahnya si Sam. Dia pun akhirnya menemukan petunjuk mengenai apa sebenarnya tujuan Kalpana. Tina yang begitu panik ini menjelaskan akan maksud dari kehadiran Kalpana di kehidupannya si Dev. Karena si Dev masih memiliki darah keturunan dari pangeran Bollywood, maka ia hendak dijadikan tumbal puncak keabadian saat tengah malam bulan darah. Dan sialnya malam ini adalah tepat munculnya bulan darah yang nongol setiap 150 tahun sekali. Karena sudah tidak ada waktu lagi, maka detik ini juga Tina harus melakukan ritual tolak bala untuk keselamatan si Dev. Sementara itu di sisi lain, Kalpana juga melakukan ritual darah sebelum menjemput dan menembalkan si Dev. Tina pun bergegas melakukan ritual tolak bala dan membuat benteng pelindung menggunakan garam Madura. Akhirnya Kalpana pun muncul dengan wujud iblisnya. Dia pun berhasil membobol pertahanan benteng tolak bala garam Madura. Hingga akhirnya tubuh Dev pun lenyap dari pandangannya si Tina. Kini si Dev sudah terbaring mematung merebahkan tubuhnya di altar persembahan untuk dijadikan tumbal keabadian oleh Kalpana. Dia pun akan disembelih detik ini juga, dan film pun berakhir. Entah gimana nasib si Dev, apakah dia berhasil ditumbalkan atau tidak, hanya Gusti Allah dan Pak Sutradara yang tahu. Demikianlah akhir review film Tantrika ini. Jika kalian suka dengan review film ini, coba aja kalian like and subscribe channel MJ YouTube ini. And so, wassalam.